Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Muhajirin Pemirsa Al-Ustaz Bapak Haji Muhid M. Adam, yang saya hormati guru kita semua, pembina subuh mengaji, pemirsa Al-Ustaz Bapak Haji Nunuk Zakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13, ada Pak RW? Alhamdulillah. Bapak-bapak Ketua RT yang hadir, Bapak-bapak Ibu-ibu juga dari remaja, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan umur oleh Allah untuk selalu bertakarub, mendekatkan diri kepadanya melalui berbagai macam aktivitas ibadah. Khususnya kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan baca Quran bersama-sama. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan buah pantun. Burung gelatik makan mentega, buah salak jumlahnya 3. Mari berbuat baik sekuat tenaga agar kelak masuk surga. Semoga kita semuanya menjadi ashabul jannah, ahli surga semuanya. Ayo masuk surga. Satu lagi ya, naik Gojek murah ongkosnya, lebih murah lagi naik sepeda. Orang yang berbuat amal buruknya kelak tempatnya di neraka. Ingin masuk neraka? Nah, yang menjawab ingin. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan oleh Allah, dijauhkan dari neraka, dan semuanya masuk surga. Amin. Sebab di dalam Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 185 ya, di penghujung ayat bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah faqad faz, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan atau kebahagiaan ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya, khususnya jamaah Masjid Muhajirin
khususnya jamaah subuh mengaji ya, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan disampaikan, karena tadi diawali dengan 2 pantun ya, dan pantun yang kedua itu tentang neraka, maka temanya siapakah orang yang pertama yang akan masuk neraka. Nah, kenapa Pak Ustadz judulnya tidak surga? Karena surga kan sudah dibahas waktu itu ya. Jadi sekali lagi temanya siapakah orang yang pertama yang akan masuk neraka. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, awalu salasatin yadkhulun nar, kata beliau, 3 orang yang paling pertama masuk neraka. Jadi ada tiga orang, maksudnya 3 kelompok gitu ya. Yang pertama, amirun musallatun, pemimpin yang sewenang-wenang. Jadi pemimpin yang sewenang-wenang itu pertama kali masuk surga. Pak Ustadz, pemimpin itu siapa saja? Apakah presiden? Ya? Gubernur? Wali kota? Bupati? Camat? Kades? Pak RW? RT? DKM? DKM juga sebagai pemimpin. Berat itu kan? Ya. Kemudian kalimat hadis yang selanjutnya, wazu sarwatin min malin la yu'ti haqqahu min malin. Orang yang banyak harta tapi tidak menunaikan hak Allah pada hartanya, itu yang akan pertama masuk neraka. Kemudian wa fakirun fahurun, dan orang fakir yang sombong. Ya. Ya. Jadi ada 3 orang pertama masuk neraka. Yang pertama, pemimpin yang sewenang-wenang. Ya. Pemimpin yang sewenang-wenang itu yang bagaimana? Tadi disebutkan itu kan. Kebetulan dia jadi pemimpin, begitu kan? Alhamdulillah, kurang mesti jadi pemimpin. Tapi dengarkan ini hadis Rasulullah. Kullukum ra'in, masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan masing-masing dari kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Ya. Jadi kata kalian di sini berarti kurang lebih pemimpin. Bukan hanya Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, ya, wali kota, bupati, gubernur, presiden saja. Kita juga adalah pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin di rumah tangga. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin di rumah tangga bertindak sewenang-wenang terhadap keluarga, terhadap anak dan istri, pertama kali masuk neraka. Badai itu marah sih ke ibu-ibu. Ibu, caroge urang sok tindakan sewenang-wenang atau nabi adil? Adil. Alhamdulillah. Adil. Tapi ayah harewas gini ayah ngarang. Tuh, terusan. Dayanya. Tidak ada yang menjawab tidak adil. Ada yang dinalbas ada ibu. Suami saya tidak adil, tapi nggak jawab udah adil ya. Mudah-mudahan suami ibu ya
bertindak terhadap anak dan keluarga baik, ya. Kemudian bapak-bapak sebagai suami adil atau sewenang-wenang? Adil sewenang-wenang? Alhamdulillah. Namun nggak jawab ke adil sok sieun calon neraka ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, pemimpin yang sewenang-wenang yang akan masuk neraka pertama. Ya. Bapak Ibu masih ingat tembang Sunda dulu waktu orang masih kecil? Ya, masih ingat gak? Nih akan saya bacakan. Oyong-oyong gung, terus gung goongna rame, terus menaki mastanu nu jadi wadana, nah maneh kitu tukang loba anu giruk ruket jeung popeni, niat jadi pangkat katon kagorengan, ngantos kanjeng dalem lempa-lempi lempok ngadu pipi ini Arafah. Beda tukang ngadu pipi ya. Masih hemat ya, teman kamukur ini kurang kerletik ya, mari ngecepretan karet gitu ya. Saya tembang itu zaman Belanda ya, berarti tahun sabaraha ya. Abdi kita teteran itu hartosna kadienakeun itu kan di lenyepan itu. Jadi artinya itu adalah begini ya. Jadi maksudnya penjelasan tembang Sunda atau lagu ini memiliki makna yang cukup jelas bagi orang yang mengerti bahasa Sunda. Dalam tembang atau lagu ini menunjukkan ketidaksukaan masyarakat pada seorang pejabat yang tidak bersikap baik terhadap rakyatnya karena perilakunya yang sombong, sewenang-wenang dan mementingkan diri sendiri dibanding rakyatnya, ya, sampai ditembangkan oleh masyarakat dulu, ya. Nah, mudah-mudahan pemimpin di negara kita sekarang ini, ya, semuanya menjadi pemimpin yang adil, ya, demi rakyatnya. Alhamdulillah RW urang mah bager artinya RW 13 mah para RT na oge gitu kan. Nah, bergaul dengan jamaah pengajian setiap saatnya. Nah, terus Pak RW alhamdulillah gitu kan. Dan mudah-mudahan RW-RW yang lain juga gitu kan seperti kita ya. Ya. Jadi artinya kalau ini jadi begini nih, ya. Oyong-oyong gung, artinya berpegangan bahu pada bunyi. Gung goong narame, bunyi goong rame. Menak Kimastanu, bangsawan Kimastanu. Jadi Kimastanu itu nama orang, ya. Bangsawan yang akan menjadi dulu raja gitu lah. Kalau di Indonesia mah sudah istilah kalau bupati wadana gitu kan. Nu jadi wadana, yang menjadi wadana atau jabatan dalam pemerintahan pembantu bupati. Dulu makan ada pembantu bupati itu di atas camat itu ada namanya wadana. Termasuk di Bojong Soang juga satu kewadanan itu berapa kecamatan gitu kan ya. Sekarang istilah kewadanan itu sudah hilang gitu. Ya. Nah, maneh itu mengapa demikian? Tukang olo-olo, suka merujuk dan sombong.
loba anu gilu, banyak yang membenci. Yang membenci itu siapa? Masyarakat. Membenci kepada siapa? Kepada pemimpin, gitu kan. Dekat jeung company. Nah, pemimpin waktu itu karena dekat dengan company, pemerintah Belanda zaman ya penjajahan, niat jadi pangkat, niat mendapatkan pangkat. Katon kagorengan terlihat kejelekannya. Ngantos Kangjeng Dalem menanti Kangjeng Dalem atau pangkat pemerintahan setingkat bupati. Lempar lempi lempong, jalan ngemplong luar, ya, lebar terbuka, maksudnya bebas saling memuji, ya, ngadu pipi jeung nu ompong tanpa pemikiran. Tapi di zaman sekarang juga banyak ya, yang memuji pemimpin itu kan, ya, muji bebeakan pemimpin bajeng apa karakter pemimpin seperti apa, ya. Di sini ada kata pipi, ngadu pipi jeung ompong. Jadi yang dimaksud ompong itu apa coba? Ompong itu tidak punya gigi. Ya. Cik di dia sana arompong. Ibu aya nu tos ompong? Bapak-bapak aya nu tos ompong? Sur. Coba ngadu pipi jeung ompong yo. Enak tidak? Kita mau mengartikannya seperti itu, kan? Yang ompong itu baik bayi maupun manula. Apa itu manula? Manusia lanjut usia. Nah, bayi itu ompong. Ya. Manula manusia lanjut usia sudah arompong. Apa Pak Ustaz bisa sama dalam pikiran? Coba lihat, bayi belum bisa berpikir. Betul tidak? Begitu juga manula banyak lupa pada yang dipikirkannya alias pikun. So, bayangkan ayeuna bayi jeung manula silicium misalnya. Berarti ngadu pipi jeung nu ompong tanpa pemikiran kan? Orang yang sudah lanjut usianya sudah pikun. Pemikirannya sudah tidak sehat lagi. Bayi juga sudah tidak berpikir. Kenapa? Karena namanya juga bayi. Nah, masyarakat di zaman sekarang gitu kan, kalau memuji seseorang gitu kan, dan tidak tahu orang tersebut adalah orang yang berbuat banyak perbuatan salahnya, gitu kan, itu sama saja dengan ngadu pipi jeung nu ompong, lempa-lempi ompong. Itu pinternya orang tua dulu gitu kan, saking gemesna gitu kan ke penjajah gitu kan, sampai mengumandangkan nyanyian seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang akan pertama masuk neraka adalah siapa? Pemimpin yang bertindak berlaku sewenang-wenang. Mudah-mudahan para pemimpin di zaman sekarang, khusus di negara kita, semuanya adalah pemimpin yang adil demi rakyatnya, insya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang pertama masuk neraka adalah orang yang tidak membayar zakat dan sedekah padahal banyak harta. Ya. Padahal banyak harta. Urang sok sedekah, sok zakat, alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung ayatnya nih, di penggal potongan ayatnya. Walladzina yaknizuna zahab wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka
berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Yang dimaksud di sini adalah neraka. Zakat dan sedekah merupakan keharusan bagi setiap muslim yang bila dilaksanakan akan membersihkan jiwa dan harta. Makanya kata Rasulullah, hasinu amwalakum bi zakat wa dawmarukum bi sedekah. Bentengi hartamu dengan zakat. Dan doakan orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan sedekah. Jadi sedekah itu, sedekah itu merupakan pemberi ketenangan kepada orang-orang yang memerlukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103 yang sering kita baca, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah zakat dari harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, guna membersihkan dan mensucikan mereka. Washollu alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuh, itu kata Allah. Jadi zakat itu wajib diambil. Tapi alhamdulillah di negara kita khususnya di urangnya di Masjid Muhajirin. Kan orang-orang yang mampu, yang mempunyai kelebihan, langsung naritipkeun. Padahal di Al-Qur'an mah khudh min amalihim shadaqatan, ambillah. Tapi kenyataannya di masyarakat, bukan diambil, justru warga masyarakat yang sudah mengerti, yang sudah paham, bahwa saya ini adalah orang mampu, orang yang punya kelebihan, langsung dititipkan. Alhamdulillah. Tuh, jadi menitipkan itu jauh lebih mulia, Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasab jaraka? Wasab jaraka? Sedekah? Senang kalau sebagian rezeki kita, pemberian Allah dikeluarkan untuk zakat dan sedekah? Senang? Alhamdulillah. Atau di dalam hati berpikir, bobo ieu abdi harta teh. Kosok itu? Nah, ngajawabna sakurang. Kosok itu? Alhamdulillah. Berarti orang sadayana hadiri dia balager, dermawan semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang pertama masuk neraka adalah orang fakir yang sombong. Orang fakir yang sombong. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kita. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 18, di penghujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia atau karena sombong. Wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kita tidak boleh sombong. Kan Pak Ustadz tadi yang akan menjadi pertama masuk neraka kan orang fakir sombong. Kenapa bertanyanya kita tidak boleh sombong? Sebab orang kaya sombong, Pak, Ibu, dibenci
Dibenci Allah. Orang fakir sombong sangat dibenci. Kenapa orang kaya sombong cuma dibenci, tapi orang miskin sombong itu sangat dibenci? Kalau orang kaya sombong wajar, sebab ayah anu di sombongkeun naon coba anu disombongkeun? Ya, banyak uang itu kan bisa sombong. Ya, rumah mewah bisa sombong. Kendaraan mewah bisa sombong. Ya. Istri lebih dari satu bisa sombong. Ya. Sebarang kali kawin itu bisa sombong ya. Betul tidak? Ya. Jadi kalau orang kaya sombong wajar, walaupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang miskin, orang fakir sombong, itu kan? Berarti apa? Kalau orang kaya sombong wajar, kalau orang miskin sombong, ya apa tuh? Sekali lagi, orang kaya sombong wajar, walaupun dibenci oleh Allah. Orang miskin sombong kurang ajar. Ya. Makanya kita tidak boleh sombong, gitu kan? Orang kaya dermawan dicintai Allah. Orang miskin, orang fakir dermawan sangat dicintai Allah. Tuh. Itu hebatnya itu. Orang miskin dermawan. Orang kaya dermawan dicintai, orang miskin dermawan sangat dicintai. Kalau orang kaya dermawan cuma dicintai, wajar. Itu kan? Tapi orang miskin itu kan, ya orang miskin dermawan, kade belah sangat kurang ajar. Subhanallah. Nah makanya kita tidak boleh sombong, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesombongan itu tidak akan bisa menenteramkan, ya, menenangkan hati. Justru kesombongan akan memberikan jiwa kita, diri kita tidak aman, ya. Makanya tadi Bapak dan Ibu kan bercita-cita ingin masuk surga. Nah, itu ya. Nah, terhindar dari neraka. Oleh sebab itu, marilah kita laksanakan. Kita jadi pemimpin rumah tangga, ya Bapak-bapak, gitu kan? Jadilah pemimpin yang baik, ya, yang bisa membuat keluarga tenang, gitu kan? Tentram, nyaman, bahagia, ya. Dan mudah-mudahan kita sebagai suami, istri kita menjadi istri yang salihah tadi, ya, didoakan oleh Pak Ustadz Mumu tadi, diaminan kurang tadi. Kita sebagai istri, mudah-mudahan suami kita menjadi suami yang soleh, ahli ibadah, bisa memberikan contoh suri tauladan terhadap keluarganya. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita juga dijadikan oleh Allah menjadi anak kita dan cucu kita yang soleh dan solehah, ya, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli ibadah. Nah, tapi orang kadang memberikan contoh, ya, insya Allah. Ada burung terbang di awan, burung lainnya di dalam cangkar. Neraka itu tempat pembalasan bagi orang yang berbuat munkar. Hindari kemunkaran, ya, sisa umur kita, ya, sisa umur kita. Lari-lari berolahraga sambil makan buah kurma. Kalau
ingin menjadi ahli surga, rajin-rajinlah menjalankan perintah agama. Ya, dan pada hari ini, pagi hari ini, salah satu kita menjalankan perintah agama. Ya, itu silaturahim. Insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di bulan apa? Bulan Syaban. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mari berdoa semoga kita semua dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Tinggal beberapa hari lagi ya. Sebelum memasuki bulan Ramadan, jangan lupa saling memaafkan. Wabil khusus saling memaafkan kepada keluarga, ya, suami kepada istri, istri kepada suami, ya, anak, kita sebagai anak kepada ibu bapak masih ada, ya, kita sebagai orang tua pada anak-anak kita. Pak Ustadz kan biasanya silaturahim saling memaafkan atau lebaran, gitu kan? Nah, itu mah budaya di Indonesia. Rasulullah memberikan contoh seperti itu. Karena kita akan melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah selama di bulan Ramadan, harus bersih jiwa kita, ya. Kan dari awal kita berdoa, dari di bulan Rajab ini kan orang terus berdoa, ayo dipertemukan sekarang bulan Ramadan, gitu kan? Ya doanya yang dibimbing oleh Pak Ustadz waktu itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Gitu kan? Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampailah kami di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan umur kita ya sampai ke bulan Ramadan. Kita mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan, sehingga kita nanti selama di bulan Ramadan bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakitu ya. Tausiah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, kan? Nah, sekedar panjang-panjang, naik sado kalau lebih panjang, jangan kepuru-putan, kan? Nah, tausiah saya mohon maaf apabila rada panjang, patuakan ibu sareng bapak terus kukuru-bukan. Maka berangkat doa ke Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'aman wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumidz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru